Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai ricuh supporter. Awalnya kedua tim bermain kondusif, namun pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan dari tim Suradita FC dengan skor 1-0. Pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan dan membuat supporter terpancing emosi. Usai pertandingan, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga kedua tim ini saling serang. Tugas kepolisian, TNI, dan panitia kewalahan melerai keributan. Keributan dipicu adanya salah satu pemain dari tim Pondok Aren FC memprotes wasit akibat dikenakan penalti tidak terima hingga membuat pemain dari tim Suradita FC dan sejumlah supporternya mengamuk. Ya biasa ada sedikit kekacauan, intinya ketidakpuasan, memprotes, tadinya kan penalti, akhirnya kan setelah keblok mungkin ada kericuan juga gitu kan. Sementara para polisi, TNI, dan sejumlah panitia membubarkan kedua pihak agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Seorang lansia dievakuasi petugas tim SAR gabungan menggunakan perahu karet saat banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Nenek ini terjebak di dalam rumah saat banjir mulai meninggi hingga 1,5 meter. Sementara itu sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa dievakuasi tim SAR gabungan ke sejumlah masjid dan rumah warga yang aman dari banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Timpeh usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Di Bandar Lampung, petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang tewas tertimbun longsor di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Musibah menimpa kala keduanya tengah menikmati makan malam, namun tiba-tiba tembok rumahnya ambruk dihantam longsor. Sementara 2 anak korban selamat karena berada di ruang berbeda. Jasad pasangan suami istri ini langsung dimakamkan pihak keluarga usai divisum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pramono Anung dan belasan kepala daerah dari PDIP tiba di lokasi retret pembekalan kepala daerah di Akmil, Magelang. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Kades Kohot penuhi panggilan Bareskrim terkait kasus pagar laut. SBY, Jokowi hingga mantan Wapres hadiri peluncuran BPI Danantara. Halo, selamat sore pemirsa. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kepala daerah atau perwakilannya dari Partai PDI Perjuangan hari ini mulai menghadiri pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pramono Anung menyebut bahwa kedatangan mereka sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mulai berdatangan pada hari keempat pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang tiba bersamaan dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Selain Pramono, Masinton, dan Hasto, sekitar 17 kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan telah tiba bahkan sejak Minggu malam kemarin. Tadi malam ada berapa banyak men?
kalau nggak salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya. Hingga saat ini, para kader Banteng PDI Perjuangan tak membuka alasan keterlambatan hadir dalam pembekalan di Akmil Magelang. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri sempat memerintahkan kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan ke pembekalan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Meski Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerah untuk menunda kepergian ke lokasi retret, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 51 kepala daerah dari PDIP ikut retret sejak hari pertama. Sementara Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung menyebut hubungan partainya PDI Perjuangan dengan pemerintahan saat ini masih terjalin dengan baik, walaupun para kepala daerahnya datang terlambat dalam acara retret. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada 51 kepala daerah dari PDIP mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka telah memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan atas undangan pemerintah. Tito menjelaskan, kepala daerah PDIP yang berani ikut retret sejak awal telah sadar akan tanggung jawab utamanya kepada rakyat. Mantan Kapolri ini mengingatkan kepada kepala daerah PDIP yang belum hadir bahwa area retret masih terbuka untuk mereka, walau tertinggal sejumlah materi pembelajaran. Selain itu, Tito akan memberikan sertifikat berbeda bagi kepala daerah PDIP yang datang di pertengahan acara. Bagi mereka yang mengikuti 90% sesi materi akan mendapat sertifikat dengan keterangan lulus. Namun, jika kurang dari itu akan diberi keterangan telah mengikuti. Seingat saya, dari data kita kalau nggak salah ada 97 ya, kader PDIP ya. 97 yang ikut atau yang jumlah semuanya? Ya, dari 503 itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama, PDIP pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa inilah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan kan yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya. Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan, ya. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah, bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu, ya kehadiran ini akan untuk kepentingan rakyat. Kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datangnya ke tengah-tengah kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan. Kita welcome untuk bergabung. Telah mengikuti saja. Sementara Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyebut hubungan partainya PDI Perjuangan dengan pemerintahan saat ini masih terjalin dengan baik. Walaupun para kepala daerahnya datang terlambat dalam acara retret. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Saya terus-menerus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk yang kemudian ya kalau udah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik aja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan ya, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini ya. Pramono tiba di lokasi retret pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama 19 kepala daerah dari PDIP lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerahnya untuk menunda kepergian ke lokasi retret yang disampaikan melalui surat edaran. Hari keempat retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan menjadi pengisi materi. Retret hari keempat dimulai dengan olahraga yang diikuti ratusan kepala daerah terpilih. Selanjutnya para kepala daerah kembali mengikuti pembekalan. Sejumlah menteri kabinet merah putih mengisi materi pembekalan pada hari ini. Jadwal agenda hari keempat terkait dengan sosialisasi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, reformasi birokrasi dan materi Asta Cita terkait dengan demokrasi, HAM dan juga pertahanan. Retret kepala daerah berlangsung hingga Jumat 28 Februari. Untuk mengetahui situasi terkini dari kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Kevin Pakan. Kevin, selamat sore. Kepala daerah kader PDIP sudah mulai bergabung retret hari ini. Seperti apa prosesnya? Iya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, para kepala daerah ini masih melaksanakan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang mana berdasarkan jadwal atau rundown acara pada saat ini memang merupakan jadwal atau paparan dari Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Dan memang sampai dengan saat ini kami melihat bahwa jalannya pemaparan atau pembekalan materi terhadap para kepala daerah ini berlangsung baik dan efektif. Dan tadi juga memang benar sekali seperti yang Anda sampaikan David terkait dengan adanya kedatangan dari para kepala daerah dari fraksi PDIP, yang mana per hari ini juga dikonfirmasi bahwa hampir seluruhnya ini telah berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk melaksanakan pembekalan kepala daerah. Di mana kalau melihat secara data, di mana pertama kalau secara keseluruhan ini ada 97 kepala daerah dari PDIP yang terdaftar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini, di mana hari pertama sudah ada 51 kepala daerah yang datang, kemudian kemarin malam ada sebanyak 17 yang hadir, dan terakhir tadi siang ada sebanyak 22 kepala daerah. Untuk itu hampir seluruhnya hanya kurang 7 kepala daerah yang saat ini belum datang begitu ke Akmil untuk melakukan pembekalan, di mana kami mendapatkan informasi dari sisa 7 kepala daerah dari fraksi PDIP ini berasal dari Provinsi Bali. Dan sampai dengan saat ini kami juga mengkonfirmasi kepada pihak dari Kementerian Dalam Negeri bahwa memang ini masih membuka adanya kesempatan kepada para kepala daerah yang hingga saat ini masih belum bergabung begitu dalam pelaksanaan pembinaan atau pembekalan kepala daerah di Akmil saat ini. Dan memang nantinya bagi para kepala daerah ini masih akan terus melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya di pembekalan pada saat ini, yang mana kalau kami juga melihat dari rundown acara nanti akan masih terus berlangsung sampai nanti malam, karena masih terdapat sejumlah pembekalan yang akan disampaikan dari beberapa narasumber, diantaranya dari paparan Menko Bidang Perekonomian dan juga dari Kepala Badan Pusat Statistik. Memang David, untuk pembekalan pada hari ini merupakan pembekalan yang cukup padat bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kami memantau ini dari pagi hingga malam ini full para kepala daerah ini melaksanakan pembekalan. Hanya di waktu istirahat saja di siang hari dan juga pada saat waktu maghrib dan istirahat sholat, ini yang ada waktu istirahat bagi para kepala daerah untuk melaksanakan istirahat. Namun demikian kami mendapatkan informasi bahwa seluruh kepala daerah ini juga tetap dalam kondisi yang sehat dan juga dalam antusiasme yang tinggi selama melaksanakan pembekalan di Akmil pada saat ini. Tentunya kami akan terus memantau David terkait dengan bagaimana perkembangan terkini
kemudian juga apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting dan menarik selama pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah saat ini. David. Ya baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga hari ini sejumlah politisi PDI Perjuangan masih terus mendatangi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan sejumlah politisi PDIP dengan Sang Ketua Umum berlangsung sejak Jumat malam. Pertemuan sejumlah politisi PDIP di kediaman Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga hari ini. Senin pagi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul menyambangi rumah Megawati. Lebih dari setengah jam kemudian, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Said Abdullah, serta Ripka Ciptaning tiba di kediaman Mega. Seluruhnya tidak bersedia memberikan keterangan apapun. Pertemuan sejumlah politisi PDIP di kediaman Megawati ini sudah berlangsung sejak Jumat 21 Februari 2025. Sejumlah tokoh yang terlihat memasuki kediaman Megawati diantaranya Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah. Pertemuan ini digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDIP agar kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip hari ini memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Dalam pemeriksaan ini Arsin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi, namun baru datang 3 jam setelahnya, yakni jam 1 siang. Arsin ditemani 4 orang tim kuasa hukum. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan Arsin saat hendak memasuki gedung Barreskrim Polri. Namun kuasa hukumnya memastikan bahwa kedatangan Arsin adalah bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Pemeriksaan Arsin hari ini merupakan pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB Pagar Laut Tangerang, Banten. Arsin datang seorang diri, padahal pemanggilan dilakukan kepada seluruh tersangka. Terkait kasus ini, penyidik Barreskrim Polri menegaskan pengembangan kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang masih dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Ya, bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Saya kira cukup ya. Ya, izinkan kami. Proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal terus berjalan. Sebelumnya Barreskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang, salah satunya Kades Kohot Arsin bin Asip. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru usai Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Penetapan 4 tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut disambut baik warga setempat. Pasalnya, penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip muncul ke publik bersama kuasa hukumnya pada Jumat 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Terkait kasus ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Sementara itu, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sidang perkara penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI Angkatan Laut di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak kembali bergulir di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang yang digelar pada hari ini, saksi menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Saksi Ahmad Farizi yang merupakan karyawan minimarket menyebut oknum TNI Angkatan Laut pelaku penembakan melepaskan timah panas sebanyak 4 kali. Farizi mengungkapkan tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Farizi lalu menyebut tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu Pak. Posisinya di mana saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Bisa.
Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil. Sebelumnya penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Ironisnya sebelum kejadian penembakan, pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. Maling mobil, maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan BPI Danantara. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dalam acara ini.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Keduanya menuju lokasi peluncuran Danantara dengan menggunakan mobil golf bersama Presiden Prabowo Subianto. Setelah tiba di bagian tengah istana, SBY dan Jokowi turun dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran berdiri bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Mereka pun langsung menyalami Prabowo, Jokowi, dan SBY. Selain para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia, peluncuran Danantara juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih dan juga utusan negara sahabat. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Dan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara. Momen peluncuran Danantara merupakan momen penting bagi Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dalam peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar lebih dari 300 triliun rupiah atau setara dengan 20 miliar dolar akan dialokasikan pada proyek nasional. Anggaran tersebut disimpan dalam bentuk tabungan negara. Ekonomi global yang semakin Presiden kompleks, menyebut 300 triliun rupiah anggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk pengembangan 20 proyek nasional, khususnya proyek industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek tersebut diharapkan berdampak tinggi dalam mendukung kemakmuran bangsa. Presiden bertekad Indonesia tidak lagi akan menjual sumber daya alam dengan murah dan tidak akan lagi menjadi sumber bahan mentah bagi bangsa lain. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Danantara menjadi lembaga yang akan mengelola Sovereign Wealth Fund sebesar 900 miliar dolar Amerika. Akan seperti apa pengelolaannya dan seperti apa pula pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami Direktur Poli Eko Digital Insight Institute, PEDAS, sekaligus Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Antoni Leong. Selamat sore, Mas Antoni. Selamat sore, Bang David. Salam hormat. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Dan sesaat lagi juga akan bergabung peneliti Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Dan kami juga sudah mengundang dari pihak Danantara, namun belum ada yang bisa hadir. Saya langsung ke Mas Antoni ya. Mas Antoni, ini kalau dilihat ini dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, ini akan mengelola investasi dan kemudian dana yang dipakai itu adalah dana dari 7 BUMN besar begitu. Nah, seperti apa sebenarnya pengelolaan dananya ini? Apakah memang itu seluruh dana yang ada dimiliki oleh 7 BUMN itu dipakai, atau memang
keuntungannya saja yang di-share dibagi ke Danantara atau seperti gimana? Tentunya Danantara ini kan dibentuk atas dasar karena ingin mengkonsolidasikan seluruh aset BUMN. Tapi dimulai dari tujuh BUMN utama dulu yang seperti yang sudah disebutkan Bang Daniel tadi. Dan posisi dari visi Pak Prabowo adalah bagaimana kita punya daya saing global, kita punya bisa berdiri sejajar mungkin dengan Temasek di Singapura misalnya, Khazanah di Malaysia, dan mungkin di China, BUMN yang non-finansial juga sama, konsolidasinya, konsepnya sama. Dan ini kita harapkan juga bagaimana bisa mengefisiensikan bagaimana hiruk pikuk ataupun jelimetnya BUMN ini, dan juga bagaimana Pak Presiden atau negara miliki kontrol. Karena kita lihat bahwa BUMN ini masih menjadi tampungan politik misalnya. Hari ini kita lihat bagaimana banyak komisaris-komisaris BUMN yang bukan dari kalangan profesional, tapi melainkan karena ada political bargaining dan sebagainya. Tapi nah, ini kita harapkan tidak terjadi di Danantara. Seperti yang saya tanyakan tadi, ketika sudah dikumpulkan itu, ini bentuknya gimana? Apa memang mengelola sejumlah nilai begitu, kemudian itu yang dikelola sebagai dana abadi atau sovereign wealth fund-nya dari 7 company tadi, atau memang keseluruhan dana itu kemudian dikelola, jadi artinya pengelolanya integrasi begitu? Ya, biasanya kan dividen BUMN itu kan diserahkan kepada Kemenkyu. Tapi mungkin ini kan kita juga badan yang masih baru, Bang David, dan kita melihat nawanya itu adalah, semangatnya adalah bagaimana investasi ataupun bagaimana dividen yang ada ini bukan langsung melulu ke negara, tapi kita investasikan kepada proyek strategis nasional yang sejalan dengan cita-citanya Pak Prabowo. Dan tentunya kita melihat bagaimana hari ini untuk memulai Danantara ini Pak Presiden melakukan efisiensi anggaran sebesar mungkin 300-an triliun ini untuk memulai dan menginvestasikan di PSN ataupun di program-program hilirisasi yang akan dikelola dan oleh Danantara. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal bagaimana kita berdiri sama tegak, misalkan dengan BUMN super holding lainnya di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Baik, nanti kita akan bahas juga yang super holding di luar. Tapi Mas Antoni sudah bergabung juga bersama kita ini, Tibiko Zabar. Selamat sore, Mas Tibiko, peneliti Indonesia Corruption Watch. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Tibiko. Bang Biko, siap. Ya, Mas Tibiko, Anda lihat bahwa Danantara sudah diresmikan. Di mana potensi paling tidak bisa dikatakan bahayanya pengelolaan sovereign wealth fund ini? Ya, pertama sebetulnya secara sederhana kalau kita lihat dari beberapa pengalaman Indonesia sebelumnya dalam mengelola dana yang cukup besar, sebetulnya kan kalau kita ambil kasus dari Asabri, Jiwasraya, kita belum begitu baik dalam mengelola jumlah dana yang besar. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua dalam konteks pengelolaan dana, penyertaan modal yang juga sudah terjadi sebelumnya, misalnya saja di BUMN, itu kan kerap kali terjadi fraud sampai bahkan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau kami mencatat dari 2016 sampai 2023 nilai kerugian negara itu 64 triliun. Nah, dari berkaca dari kasus itu dan kemudian beberapa fakta pengalaman sebelumnya, ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran publik gitu ya, soal bagaimana pengelolaan Danantara, apalagi dengan jumlah yang nantinya masuk itu begitu besar, maka potensi atau resiko terjadinya tindak pidana korupsi juga besar. Apalagi kalau kita lihat dalam draft paling tidak undang-undang yang terakhir di undang-undang BUMN, soal mekanisme pengawasan ini kan belum begitu jelas. Ini juga jadi catatan, ini draft terakhir dokumen undang-undang BUMN ini banyak yang cari juga belum gitu. Maksudnya siapa jelas. yang mengawasi begitu ya? Belum ya, ditentukan. Betul. Bagaimana mekanisme pengawasan dan lain-lain itu yang kemudian menjadi catatan serius. Apalagi kalau dari draft terakhir sekali kami sampaikan, Danantara ini tidak bisa secara langsung seketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi perlu
izin alat kelengkapan DPR dan lain-lain. Seperti itu yang kemudian rasanya perlu diperhatikan, dan ini ke depan potensi terjadinya fraud ini juga semakin besar begitu, Mas. Baik, Presiden Prabowo Subianto ini memang menyebut Danantara dapat diaudit oleh siapapun. Menurut Prabowo, Danantara ini harus dikelola dengan transparan dan masyarakat pun minta atau diminta untuk mengawasi Danantara. Kita ikuti pernyataan Pak Prabowo. Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Baik, saya ingin tanya ke Mas Tibiko sebenarnya mengenai bahwa Pak Prabowo sudah berikan janji. Tetapi saya ingin ke Mas Antoni dulu. Mas, ini Pak Prabowo bilang bisa diawasi oleh siapapun. Jadi ini siapa, Mas? Karena tadi kalau Mas Tibiko bilang ini masih belum jelas siapa yang sebagai pengawasnya dan auditornya. Ya, tentunya ini kan sudah menjadi komitmennya Pak Prabowo ya. Tadi saya hadir langsung melihat bagaimana ketegasan Pak Prabowo di istana, sangat luar biasa semangat, dan semangatnya ini memang bagaimana menyatukan dan mengkonsolidasikan aset yang begitu besar, mungkin 900 miliar US dollar ataupun 15.000 triliun, dan ini kita udah sejajar dengan Singapura, dan kita harapkan positioning kita akan menjadi, misalnya Indonesia bukan hanya sekedar menjadi objek, tapi melainkan menjadi subjek, menjadi tokoh utama dalam pembangunan nasional. Dan tentunya kita ingin bagaimana sumber daya alam di Indonesia yang begitu luar biasa ini dikelola oleh asing ataupun dijual begitu saja kepada negara-negara lain. Dan ini ketika ada program hilirisasi yang begitu dahsyat ini akan menjadi satu model katalis pembangunan nasional ke depan. Oke, pas kebetulan Anda ada di sana mendengar apa yang Pak Prabowo sampaikan. Jadi sudah ada gambarannya belum kira-kira siapa yang akan mengawasi, selain bahwa ada Dewan Pengawas nih? Rupanya melibatkan Pak Jokowi, Pak SBY begitu. Ya, kita dorong lah, ini kan menjadi bagian dari kontrol kita sebagai civil society. Saya dari perspektif pengusaha juga ingin bagaimana jangan sampai dengan konsolidasi BUMN ini menutup kemungkinan untuk para UMKM, para pengusaha pemula ini bertumbuh juga. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan ataupun proyek-proyek yang sangat kecil pun dikerjakan oleh BUMN. Kita harapkan dengan hadirnya Danantara ini, tadi saya lihat presentasi dari Pak Prabowo ataupun paparan dari Pak Presiden tentang bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi 500 Fortune misalkan, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam listingan di Fortune, Forbes dan sebagainya. Ini kan menjadi nawa yang baik. Kita harapkan juga bagaimana BUMN bukan bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan swasta. Tadi saya hadir melihat undangan-undangannya juga itu bukan hanya sekedar government, tapi kita mau tunjukkan kepada negara tetangga, negara lain bahwa Indonesia sangat siap menghadapi daya saing global, dan kita harapkan tadi kolaborasi antara swasta dan pemerintah bisa terus terjalin. Mas Antoni, ya kita juga mengharapkan bahwa memang Indonesia bisa mengelola dengan hilirisasi dan manufaktur, semua kita bisa ada di situ. Tapi memang pengelolaannya ini kan yang kemudian kita ingin tahu, karena tadi disampaikan oleh Mas Tibiko juga bahwa yang saat ini aja yang kemarin ada itu sudah banyak fraudnya. Nah, Mas Tibiko, ini tadi disampaikan ada juga Pak Jokowi sebagai pengawas, kemudian Pak SBY juga sebagai pengawas begitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat tadi kan saya kan menyampaikan ada dua hal. Satu, bagaimana soal
praktik baik yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengelola dana besar itu masih sangat kurang gitu. Dan kedua, fakta bahwa kasus korupsi di lingkungan BUMN ini masih sangat marak. Nah, ya selain dari itu ya, tadi di poin ketiga saya menyampaikan penekanan bagaimana mekanisme pengawasan yang harus dilakukan. Tadi disampaikan ketika nanti bergulir, ketika perlu pengawasan, bukan tidak bisa, tapi memerlukan persetujuan lewat DPR dan alat kelengkapan DPR. Ini yang kemudian kan memperpanjang rantai birokrasi, satu. Dan yang kedua sebetulnya kalau tadi disinggung di awal oleh ada mantan presiden itu yang juga membuat kami khawatir soal bagaimana independensi dari Danantara ini gitu ya. Kenapa? Karena dana yang akan dikelola itu tidak sedikit gitu ya, ratusan triliun bahkan hingga lebih dari ratusan triliun. Justru yang harus ditekankan di sini bagaimana melakukan mekanisme pengawasannya. Tadi misalnya kenapa BPK tidak bisa melakukan pengawasan langsung, itu yang pertama. Dan juga prosesnya harusnya ini kan melibatkan tidak hanya BPK tapi juga KPK untuk melakukan pengawasan langsung. Dan yang kedua adalah payung regulasi dari Danantara ini yang sebetulnya harus dipertegas, yang sampai sekarang sebetulnya banyak orang masih abu-abu karena dokumen terakhir dari Undang-Undang BUMN yang kemarin baru disahkan itu masih banyak yang mencari gitu ya, yang mana yang jadi payung rujukan. Karena apa? Ini jadi sangat penting nanti ketika terjadi kerugian atau hal-hal ini kan kemudian kan juga patut diantisipasi. Kalau Pak Prabowo berujuk pada keberhasilan misalnya Termasek, tapi juga harus bisa belajar dari kegagalan 1MDB di Malaysia, bagaimana mekanisme pengelolaan dana yang besar justru akhirnya berujung pada kerugian dan karena akibat perbuatan korupsi. Jadi dalam konteks ini justru yang ke depan ini kita masyarakat sipil juga tengah melakukan kajian terhadap kebijakan ini, dan saya kira penting rasanya untuk memastikan betul bagaimana secara teknis tidak hanya pengelolaan secara penggunaan, tapi juga bagaimana mekanisme pengawasan yang harus dilakukan seperti itu. Mas David. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Tibiko sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Demikian juga ada Mas Antonio Leung, terima kasih banyak sudah berbagi, dan kita berharap bahwa memang dana ini dikelola dengan baik. Kita juga nggak pengen jadi seperti One Malaysia Development Berhad yang kemarin itu kemudian jadi buat korupsi dan bancaan begitu. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Selamat sore. Makasih Bang David, makasih. Terima kasih. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini membacakan putusan 40 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024. Tetaplah di Sindo Sore untuk informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, dan berikut ini 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Kepala daerah atau perwakilannya dari Partai PDI Perjuangan hari ini mulai menghadiri pembekalan di Akademi Militer Magelang. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Selain Pramono, Masinton, dan Hasto, sekitar 17 kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan telah tiba bahkan sejak Minggu malam kemarin. Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip hari ini memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan Arsin hari ini merupakan pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB Pagar Laut Tangerang, Banten. Gimana Pak dengan pemeriksaan hari ini Pak? Pemeriksaan hari ini Pak. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan BPI Danantara. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dalam acara ini. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-13 Maruf Amin. Pemukulan brutal dilakukan oleh salah satu pelajar terhadap seorang pelajar lain dalam turnamen basket tingkat SMP Sebogor Raya viral di media sosial. Pertandingan basket langsung dihentikan, pelaku mendapat skorsing 7 hari dari sekolah dan dilarang main basket selama setahun dari Perbasi Bogor.
Pertandingan bola basket antar SMP sebogor antara siswa sekolah swasta dan SMP negeri Kota Bogor terjadi insiden pemukulan dilakukan pemain C memukul bagian kepala lawan mainnya S yang kesakitan di Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Kejadian memalukan saat pertandingan basket jauh dari kata sportif dan langsung dihentikan karena berpotensi memicu tawuran. Persatuan Basket Seluruh Indonesia Cabang Kota Bogor melarang pemain yang berperilaku buruk mengikuti turnamen di Kota Bogor. Kejadian tersebut itu sesat mata adalah memang terjadi pemukulan yang ada di peraturan organisasi, itu pasti ada sanksinya berupa PO-nya kita adalah 1 tahun tidak boleh bermain di Kota Bogor ya, karena ini terjadi di Kota Bogor dan masuk di dalam rekomendasinya Perbasi Kota Bogor. Mirisnya teman-teman korban yang mengunggah pemukulan ke media sosial mendapat ancaman dan intimidasi diduga dari asisten pelatih basket sekolah pelaku. Dengan mengaku sebagai orang Perbasi, saat ini asisten pelatih basket dicopot dari pelatih sekolah pelaku dan dicabut lisensi pelatihannya oleh Perbasi. Dinas Pendidikan Bogor dan Perbasi Bogor memediasi sekolah dan orang tua pelaku dan juga korban agar kejadian memalukan ini tidak terulang kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi menjatuhkan sanksi kepada atlet basket remaja yang melakukan pemukulan dalam pertandingan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku mendapat sanksi larangan bermain selama 2 tahun di semua turnamen Perbasi seluruh Indonesia. Putuskan untuk memberikan sanksi kepada Mardi Waluyo Cibinong, yaitu larangan bermain basket selama 2 tahun dalam seluruh pertandingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Merupakan pelatih berlisensi, kami DPP Perbasi memutuskan untuk membekukan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Atar Anditaria itu selama 3 tahun seluruh kompetisi di Indonesia. Kita ke informasi kuliner. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner khususnya hidangan khas Jawa Barat, salah satu resto Sunda di Jakarta Selatan cocok jadi pilihan. Resto De Suhah Dalada. Selain lezat, varian menu disajikan secara unik dan salah satunya ayam ngumpet. Penasaran? Berikut liputannya. Bicara soal kuliner khas Jawa Barat atau masakan Sunda, yang terlintas biasanya adalah rasa asin, gurih, dan pedas. Sesuai dengan nama resto di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, De Suhah Dalada. Menu istimewa di resto DSDL ini adalah ayam ngumpet dan sate marangi. Meski masih banyak olahan lain seperti daging bebek, ikan, hingga daging sapi. Untuk menu ayam ngumpet, bahan utamanya 1 ekor ayam kampung utuh yang disajikan bisa digoreng atau dibakar sesuai selera. Istilah ngumpet sendiri karena saat disajikan ayam nyaris tak terlihat di bawah tumpukan aneka daun jeruk dan kecombrang serta cabai dengan rempah pilihan yang menambah kenikmatan ayam ngumpet yang khas akan rasa gurih, pedas, dan tekstur ayam yang empuk. Sementara sate marangi, menu ini cocok untuk Anda yang tidak suka pedas. Sate dengan potongan daging besar, berpadu manisnya kecap dan gula merah, serta gurih yang nikmat dari jando yang tersaji pada setiap tusuk sate. Awalnya ibu kan dulu suka masak gitu ya. Kebetulan waktu bapak kuliah di luar, ibu suka bikin catering gitu. Terus kita sajikan ke tamu-tamu, ya alhamdulillah sampai sekarang jadi ikon juga. Selain ayam ngumpet, sate marangi. Ayam ngumpetnya bagus juga ya karena kan ada pandan, ada kecombrang, ada daun jeruknya. Itu juga kan jadi kan bikin ngiler gitu loh. Nah, dari namanya saja sudah menarik. Penasaran kan seperti apa rasanya? Waktunya icip-icip nih. Ayamnya ini tidak terlalu terlihat karena ini disajikan di atasnya dengan ada daun jeruk, daun pandan, cukup menarik. Jadi pemirsa, untuk ayam ngumpet ini 100% ayam kampung yang dipotong ini menjadi beberapa bagian. Dan ya ini rasanya cukup menarik, cukup unik, lezat bahkan sangat lezat. Selain menu utama ada jus kombinasi, perpaduan buah sirsak, mangga, dan stroberi yang segar dan menambah kenikmatan.
Cita rasa otentik Sunda dengan penyajian yang menarik memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Leman, iNews melaporkan.